Shalom, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, ayo kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan seluruh hidup kita. Saya mau dapat kata-kata yang bagus itu ya. Jadi kita bukan menonton, tapi kita dituntun Tuhan, dekat dengan Tuhan melalui ibadah online, melalui kanal YouTube GB Petamburan. Pastikan Bapak Ibu saudara-saudara sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh. Ada yang japri saya melalui WhatsApp, Ibu Mima, kami suami istri sangat diberkati, kami menerima lawatan Tuhan. Melalui apa? Ibadah online, saudara-saudara. Puji Tuhan. Ada lagi yang japri, Ibu Mima, aduh saya diberkati, saya dikuatkan. Haleluya. Ada lagi yang bilang, oh luar biasa saya sampai bahasa roh. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini, ketika saudara masuk hadirat Tuhan, saudara akan dijamah oleh Tuhan. Ada amin? Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, malam hari ini, saat ini, kami rindu masuk dalam hadirat yang kudus, hadirat-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh pujian penyembahan, berseru, berdoa, bahkan kami di rumah bisa bersujud dan menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Berkati ibadah doa kami saat ini, sehingga tidak seorang pun yang hanya melihat-lihat, menonton, tapi kami dituntun Tuhan melalui ibadah online ini semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh hidup kami persembahkan bagi Tuhan untuk menyembah-Mu. Ibadah doa dari awal sampai akhirnya kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di rumah-rumah saudara semua. Saat kita apa? Mencari wajahnya, berseru, berdoa, menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan, naikkan pujian ini. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa,
Kami rindu Engkau memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Tidak seorang pun yang dilewat begitu saja, tapi kami mau dilawat oleh Tuhan. Minta hadirat Tuhan memenuhi hidupmu di rumah. Hadirat Tuhan memenuhi rumahmu. Hadirat Tuhan memenuhi hatimu, jiwamu, rohmu dibangkitkan lagi. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi kami. Kalau yang rindu, angkat tangan dua-dua kepada Tuhan. Minta hadirat Tuhan memenuhi hidup saudara. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi baitmu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami. Engkau mau dekat dengan kami yang mencari wajah-Mu. Ya Yesus Tuhan, kami datang menyembah-Mu ya Yesus. Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian. Biar umat-Mu menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Roh Kudus jamah kami di rumah-rumah kami. Roh Kudus jamah kami dimanapun kami berada. Hadirat-Mu memberi keteduhan. Hadirat-Mu memberi ketenangan. Hadirat-Mu memberi sukacita. Iralama sekereta kalamasa. Sokorobokotoko sekereta kalamasa. Terima kasih ya Tuhan. Hadirat-Mu menjamah kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkaulah sumber kekuatan, Engkau penghibur dan penolong kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, di rumah-rumah, di mana-mana tempat, teruslah masuk hadirat Tuhan. Terus memberikan korban syukur. Teruslah rasakan kedamaian. Teruslah menyembah Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian.
Yesus ku sembah. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, kami menyembah Kau, Yesus. Haleluya. Sujud, amin, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Beri sorak-sorai bagi Yesus. Janji kepada Tuhan seluruh hidup kami untuk menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu dan mau ada di hadirat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, berbicaralah bagi kami. Kalau kami ada di hadirat Tuhan, ada kedamaian, ada ketenangan. Dan firman-Mu adalah kekuatan, pelita bagi jalan kami, terang bagi jalan kami ya Tuhan. Buka hati saudara, supaya saat ini saudara diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Madya Yani Gunawan. Saudara dapat sesuatu malam hari ini. Di masa-masa pandemi ini, jangan takut. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Asal engkau dekat dengannya dan firman-Nya akan menguatkanmu saat ini. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Mari naikkan pujian ini dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang
kami tidak perlu gentar, karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami hari demi hari. Dan juga kalau kami ada pada saat ini, semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang besar yang menyertai kami. Kami boleh ada kembali di dalam ibadah doa. Tuhan, pada kesempatan ini kami mohon lawatan-Mu, kami mohon anugerah-Mu. Engkau mengurapi kami semua Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan. Kami boleh melakukannya. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami, menyertai kami. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Fokuskan kami untuk kebenaran-Mu Tuhan, karena kami mau menerimanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu bagi kami. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah. Dan saatnya kami mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau tunduk di hadapan-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersyukur kalau malam ini kita boleh ada di dalam ibadah doa. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang kepadanya, untuk kita boleh memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Tema khotbah yang diberikan kepada saya adalah malam ini, jangan takut mendoakan orang-orang yang membutuhkan mujizat. Tuhan katakan kita tidak perlu takut untuk mendoakan orang-orang yang membutuhkan mujizat. Nats kita diambil dari Markus 16 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Misi Allah datang ke dalam dunia melalui anaknya Yesus Kristus. Anak yang dikasihinya, anak satu-satunya, adalah untuk menawarkan cintanya, untuk menawarkan kasihnya bagi dunia ini, bagi setiap orang. Yaitu apa? Keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus, pengampunan dosa, hidup yang kekal. Dia datang khusus untuk kita orang-orang berdosa. Dia lahir di kandang yang hina, dia hidup berkarya buat kita. Apa yang dilakukannya? Dia memberitakan kabar keselamatan, dia memberitakan pertobatan. Dia memberitakan bahwa ada hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Bukan itu saja, tapi dia juga melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang luar biasa. Karena Allah itu punya belas kasihan yang sangat-sangat tinggi. Hatinya, hidupnya diberikan untuk kita. Apa yang dia lakukan? Dia menyembuhkan banyak orang sakit.
Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang yang sakit kusta, bahkan orang perdarahan, dia sembuhkan. Bahkan orang mati dia bangkitkan. Orang-orang yang terikat dia lepaskan. Yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan, kuasa setan, Tuhan sanggup melepaskannya. Tuhan Yesus tidak hanya memperhatikan hal-hal yang rohani, tetapi juga hal-hal yang merupakan kebutuhan dalam hidup kita di dunia ini. Dia perhatikan. Dia begitu sangat peduli kepada kita. Mujizat demi mujizat telah dilakukannya. Sekarang Yesus sudah naik ke surga. Dia sudah ada di sebelah kanan Bapa. Panggilan Allah atas kita orang-orang percaya yang Tuhan jadikan kawan sekerjanya, yang jadikan kepanjangan tangannya. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk meneruskan apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ada perintah agung yang Tuhan berikan buat kita. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Dan lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang sudah aku lakukan. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Supaya misi Tuhan yang pertama datang ke dalam dunia ini untuk keselamatan, untuk kesejahteraan umat, boleh kita lakukan. Kita begitu dipercaya oleh Tuhan. Tetapi Tuhan bukan hanya memerintah, tetapi Dia membekali kita. Dia melengkapi kita dengan Dia kirimnya Roh Kudus buat kita. Sebagaimana tadi kita baca dalam Markus, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Itulah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan melengkapi kita dengan kuasanya. Bahwa Tuhan hidup di dalam diri kita. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau kita menjangkau jiwa. Tuhan mau kita menjadi saksinya Kristus. Kehidupan orang percaya, kehidupan kita semua manusia tidak dapat lepas dari kita berdoa dan mendoakan. Tidak dapat lepas. Doa adalah nafas hidup kita. Dan Tuhan mau kita juga mendoakan. Saling mendoakan. Karena apa? Karena begitu banyak pergumulan, begitu banyak permasalahan, begitu banyak beban hidup. Setiap manusia punya masalah. Setiap manusia punya pergumulan. Semua kita mengalaminya. Kita tidak sanggup. Kita tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kita memerlukan orang lain. Sekali lagi saya katakan, kehidupan orang percaya, kehidupan kita semua tidak bisa lepas dari kehidupan doa dan saling mendoakan. Karena begitu banyak pergumulan. Setiap kita manusia mengalami banyak masalah, banyak pergumulan. Baik itu masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah sosial, anak-anak. Begitu banyak sehingga setiap orang rasanya enggak kuat.
manusia terbatas. Kita adalah manusia yang terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Untuk itulah Tuhan mengutus kita semua untuk menjadi alat dalam tangannya. Untuk melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Mujizat, keajaiban selalu dibutuhkan oleh setiap orang. Setiap kita membutuhkan mujizat. Siapapun dia. Baik dia orang kaya, orang miskin. Baik dia tua, muda, anak-anak. Baik dia orang berpangkat ataupun tidak. Semua kita manusia membutuhkan mujizat. Terlebih kalau kita mengalami beban yang berat. Kalau kita lagi putus asa, lagi mengalami kesusahan, lagi mengalami sakit penyakit. Terlebih orang-orang yang punya sakit terminal. Orang-orang yang terikat. Rumah tangga yang mulai hancur. Semua perlu Tuhan. Semua perlu dukungan doa. Untuk itu Tuhan melengkapi kita. Supaya kita tidak takut. Kalau kita berjumpa kepada orang-orang yang memerlukan doa. Yang memerlukan dukungan kita. Kita mau dengan sungguh-sungguh. Kita mau melakukannya. Biarlah kita minta belas kasihan Tuhan. Juga ada di dalam hidup kita. Di dalam Yakobus 5 ayat 16b berkata. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan. Maka sangat besar kuasanya. Ada kuasa yang besar di dalam orang yang benar. Yang didasari oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan kuasa daripada doa itu. Mendatangkan mujizat. Mendatangkan keajaiban. Contoh Elia. Dia seorang nabi tapi dia juga manusia biasa. Tapi karena dia punya iman yang penuh kepada Tuhan. Dia minta Tuhan untuk memberhentikan hujan. Dan mendatangkan hujan. Dan itu terjadi. Kita nih semuanya sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai umatnya. Kadang-kadang atau bahkan sering. Kita tidak berani. Untuk mendoakan orang-orang yang memerlukan mujizat. Kadang-kadang kita tidak berani atau takut untuk mendoakan orang yang sakit. Kita takut untuk mendoakan orang yang kesusahan. Kita takut untuk mendoakan orang yang kerasukan setan. Seringkali setiap kunjungan kita berjumpa kepada orang-orang yang perlu didoakan. Tapi kadang-kadang kita saling berkata kepada teman-teman, kamu aja yang doain. Seringkali kita ada ketakutan, tidak ada keberanian. Kenapa? Hal ini disebabkan karena kita kurang percaya. Kita tidak ada keberanian karena kita takut gagal kalau untuk mendoakan orang yang sakit. Takut orang itu tidak sembuh. Kita tidak berani mendoakan orang yang sedang kesusahan, yang ada dalam pencobaan yang berat. Takut doa kita tidak dijawab. Kita kurang percaya atau kurang menyadari bahwa kuasa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya juga diberikan kepada kita semua. Bahwa tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang percaya. Ketakutan memang menjadi bagian dari hidup manusia. Dan ketakutan adalah persoalan juga dari setiap orang.
Tetapi tahukah bahwa perasaan takut tidak berani merupakan penghalang untuk kita dapat mengalami terobosan-terobosan. Ketakutan membuat mujizat tidak terjadi. Karena kurang percaya, ada keraguan-raguan, kekhawatiran. Firman Tuhan berkata, kalau orang yang takut, orang yang khawatir, tidak dapat melangkah sehasta saja. Orang yang takut tidak dapat melakukan apa-apa. Dia akan gagal. Takut gagal, takut doa kita nggak dijawab. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita lupa Tuhan ada dalam hidup kita. Bahwa kuasanya sudah diberikan kepada kita. Di dalam Kisah 1 ayat 8 diberikan Roh Kudus. Dan murid-muridnya disuruh pergi. Tuhan mengutus kedua belas muridnya. Sembuhkan yang sakit. Lepaskan mereka yang terikat. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan engkau bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan penyertaannya. Tuhan memberikan pertolongannya. Tuhan memberikan Roh Kudusnya buat kita supaya kita memperoleh kemenangan. Supaya kita juga tidak takut. Kalau satu saat kita berjumpa kepada orang yang minta, Ibu doakan saya. Bapak doakan saya. Saya setiap kali datang ke rumah kakak saya. Kakak saya itu seminggu 2 kali dan kakak ipar saya seminggu 3 kali cuci darah. Hampir setiap minggu saya datang hanya untuk berjumpa dan berdoa. Mujizat di tangan Tuhan. Tapi kita mau lakukan apa yang Tuhan katakan. Pergilah, doakanlah. Bahkan pembantu di rumah, kalau sakit saya tanya, mau gak kamu aku doakan? Kalau dia bilang mau tapi dengan caraku, bukan dengan cara. Kita tawarkan. Mujizat semua ada di dalam tangan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya yakin di dalam doa orang yang benar. Ada kuasanya. Bagaimana kita mengalahkan rasa takut kita? Di dalam kita mendoakan orang-orang yang membutuhkan mujizat, orang-orang yang membutuhkan kita. Yang pertama adalah milikilah iman di dalam Yesus Kristus. Yakinkan diri kita bahwa Yesus Allah yang berkuasa. Dia hidup di dalam diriku. Aku punya kuasa. Dia sumber mujizat. Segala kuasa ada dalam tangannya. Yakinkan itu dalam diri kita setiap hari. Iman merupakan faktor penentu mujizat. Dan disertai dengan tindakan. Kalau kita beriman, kita tidak bertindak. Itu juga tidak akan terjadi. Berbagai macam mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Kita tahu begitu banyak mujizat. Bahkan dia bisa berjalan di atas air. Untuk menolong murid-muridnya. Dia bisa memerintahkan ikan-ikan untuk masuk ke jala Petrus. Dia sanggup menyembuhkan, bahkan dia mengalahkan maut. Tidak ada satu penyakit yang tidak dapat Yesus sembuhkan. Tidak ada masalah yang tidak dapat Yesus selesaikan. Maut sudah dikalahkan.
Semua terjadi karena iman. Pertanyaannya adalah, siapa yang tinggal di dalam hidup kita? Kalau jawabannya adalah Yesus, maka Yesus yang sama, yang memberi perintah dan memberi kuasa kepada semua orang percaya untuk melakukan pekerjaannya. Termasuk melakukan mujizat-mujizatnya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Kalau kita baca di dalam Matius 8, ada seorang perwira yang mempunyai hamba. Hambanya yang sakit. Dia datang kepada Yesus. Pada waktu Yesus katakan, aku akan ke rumahmu. Tapi perwira itu bilang, jangan, tidak perlu. Asal engkau katakan saja. Maka hambaku akan sembuh. Luar biasa. Dia seorang perwira yang punya bawahan. Dia tahu kedudukannya. Dan dia tahu Yesus adalah Allah yang maha tinggi. Kedudukannya begitu tinggi. Dia merendahkan diri. Katakan saja, dan mujizat itu terjadi. Karena dia percaya. Demikian juga ada seorang perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Yang datang kepada Yesus. Tapi Yesus tidak mempedulikannya. Tidak layak diberikan roti. Tapi dia katakan, walaupun aku anjing, tapi memakan remah-remah. Begitu percayanya dia kepada Yesus. Imannya begitu luar biasa. Sampai Tuhan katakan, tidak pernah aku temui iman seperti ini. Iman ini membawa mujizat. Seorang perempuan perdarahan 12 tahun. Dia beriman dan dia percaya asalku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dia tahu Tuhan itu berkuasa luar biasa. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Amin. Allah kita sungguh luar biasa. Di dalam Yeremia 32 ayat 17. Tiada suatu apapun yang mustahil bagimu. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan yang besar dan dengan lengan tanganmu yang terentang. Yeremia mengakui Allahnya luar biasa. Kita pun mengakui Allah kita luar biasa. Yesus kita luar biasa. Yang kedua, kita harus mengaktifkan iman kita. Iman yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita, harus kita bangkitkan. Dengan cara apa? Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Buat persekutuan dengan Tuhan dan sesama di dalam ibadah-ibadah. Biar kita boleh mendapatkan kuasa Tuhan. Kita minta setiap hari, Tuhan, pimpin hidupku hari ini. Apa yang aku kerjakan, apa yang harus aku lakukan. Supaya aku boleh menjadi terang. Kita berdoa, kita memuji, kita menyembah, bahkan kita membaca firman Tuhan. Gereja sudah memberikan kita untuk membaca Alkitab setiap hari sehingga dalam 1 tahun selesai. Untuk apa? Supaya firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan, maka itu firman itu bekerja. Firman itu berbicara kepada kita. Bahwa ada sumber pertolongan yang luar biasa. Kita lihat bagaimana rasul-rasul Tuhan. Setelah Roh Kudus dicurahkan,
dengan berani mereka memberitakan Injil. Mereka berdoa bagi orang-orang yang sakit. Mereka berdoa bagi orang-orang yang terikat. Dan mujizat-mujizat terjadi. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka di situ aku ada. Kita tahu doa orang yang benar, besar kuasanya. Yang ketiga antara lain, pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Dia sudah memberikan mandat kepada kita sebagai orang-orang percaya. Bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, tetapi untuk kita semua pengikut-pengikut Kristus. Tuhan mau pakai bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara sekalian. Baik engkau tua, muda, baik engkau berkedudukan, ataupun engkau hanya orang biasa. Tuhan melengkapi. Tuhan membekali kita. Karena di dalam nama Yesus ada keajaiban. Dalam nama Yesus Kristus ada kuasa. Di dalam Kisah Rasul pasal 3. Kita lihat bagaimana Petrus, Yohanes dan yang lain. Khususnya Petrus menyembuhkan banyak orang. Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Orang itu diusung karena nggak bisa berjalan. Petrus nggak punya apa-apa. Tapi dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada ku punya ku berikan kepadamu. Apa yang Petrus punya? Yesus melebihi segala harta di dunia ini. Yesus harta yang luar biasa. Yang tidak dapat ditukar oleh apapun. Dia berikan. Dan orang itu berjalan. Dia katakan dalam nama Yesus. Orang Nazaret itu berjalanlah. Banyak sekali keajaiban-keajaiban dilakukan oleh para rasul pada waktu itu. Karena Tuhan memberikan keberanian. Tuhan berikan Roh Kudus kepada mereka. Dan juga Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana dengan kita semua yang sedang ada di dalam ibadah doa ini? Banyak orang di luar sana membutuhkan kita. Khususnya pada saat pandemi seperti ini. Begitu banyak kesusahan. Begitu banyak orang-orang yang sakit. Begitu banyak orang-orang yang khawatir. Orang yang takut. Minta Roh Kudus untuk berikan keberanian kepada kita. Supaya kita mampu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita manusia terbatas, gak ada yang sempurna. Tapi kita bisa saling topang menopang. Saling menolong, saling mendoakan. Bukan dengan kuat gagah kita, tapi dengan Roh Tuhan yang ada bersama dengan kita. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, lakukanlah tugas panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai kawan sekerja Allah. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah kerjakan. Termasuk kita mau berdoa untuk orang-orang yang memerlukan. Keajaiban Tuhan terjadi dalam dirinya. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Supaya nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan. Mujizat akan terjadi. Jika kita tidak takut. Kita menanggalkan ketakutan kita. Dengan kita beriman dan minta di dalam nama Yesus Kristus. Maka kuasa Allah akan bekerja dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kalau pada malam ini kami boleh mendengar firman-Mu. Engkau mengajak kami orang-orang pilihan-Mu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan kasih yang luar biasa. Untuk kami boleh lakukan kepada sesama kami. Supaya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan. Tetapi kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan. Tinggal di dalam hidup kami. Hadirat-Mu ada bagi kami. Supaya kami bisa melakukannya. Berikan kami keberanian yang datang daripada Engkau Tuhan. Berikan kami kesanggupan percaya penuh kepada Engkau. Bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Biarlah Tuhan, kasih-Mu senantiasa hidup di dalam kami. Belas kasihan yang telah Engkau nyatakan kepada orang-orang banyak pada waktu itu. Juga ada boleh di dalam hidup kami. Supaya kami boleh memancarkan keluar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau taruh firman itu menjadi bertumbuh Tuhan, berbuah. Dan boleh menghasilkan buah-buah yang manis. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Dan hadirat-Mu biar selalu boleh ada buat kami semua. Terlebih untuk hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang telah Engkau percayakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mintakan kekuatan yang datang daripada Engkau. Boleh ada bagi kami semua jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya serahkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta Muda, Ibu Pendeta Madia Yani Gunawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita berdoa sekiranya Tuhan pakai lebih luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan ini tidak sekedar begitu saja. Tapi malam hari ini saat ini saudara terima sesuatu. Jangan takut untuk mendoakan suami muka yang sakit, istri muka yang sakit, anak muka yang sakit. Karena Tuhan menyertai orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ketika orang percaya menumpangkan tangan, mujizat terjadi. Dan malam hari ini, mari kita mau mempraktekkan firman Tuhan. Kita berdoa sehingga sesuatu terjadi dalam keluarga kita, pribadi kita, gereja kita, bangsa kita ini. Dengan iman nanti kita naikkan pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Dan kita dukung pendoa yang akan berdoa syafaat malam hari ini saat ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Hatur segala
membacakan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini ya Tuhan, kami datang membawa para pemimpin yang ada di negeri kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden ya Tuhan, anggota DPR, MPR ya Tuhan, para menteri ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan para pemimpin kami dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi di bangsa kami. Mampukan mereka untuk menangani setiap persoalan yang ada di negeri kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami yang ada di bangsa kami ya Tuhan, bertanggung jawab Tuhan dan bekerja keras ya Tuhan untuk kemajuan bangsa kami. Kami bawa Tuhan para pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pakai para pemimpin yang ada di negeri kami ini. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kau melihat apa yang terjadi di negeri kami. Tuhan, Kau pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami dari segala sakit penyakit yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Segala kuasa penyakit virus kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasihan-Mu, anugerah-Mu turunlah atas negeri dan bangsa kami. Karena kami percaya tanpa Engkau Tuhan, sesuatu tidak akan terjadi. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu atas negeri kami. Jamahlah negeri kami, pulihlah negeri kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, jika bangsa kami sembuh, maka perekonomian bangsa kami akan pulih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Indonesia kuat, Indonesia maju di dalam nama Tuhan Yesus, yang menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini juga kami membawa proses belajar mengajar yang ada di bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus, berkati setiap guru-guru, perlindungan-Mu turun atas setiap guru-guru, baik yang mengajar Tuhan secara tatap muka maupun secara online di rumah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, perlindungan-Mu turun Tuhan atas setiap guru-guru, atas setiap anak didik, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa buat orang tua yang membantu anak-anaknya di rumah dalam Tuhan mengajar. Mampukan, berikan kesabaran, hikmat-Mu Tuhan bagi setiap orang tua, sehingga mereka dapat membantu anak-anak mereka ya Tuhan dalam Tuhan belajar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu turun Tuhan atas negeri dan bangsa kami. Apapun yang terjadi di negeri kami, kami tahu Engkau turut campur tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita agungkan kebesaran Tuhan. Besar, besar, besar
saudara percaya, imani, kita memiliki Allah yang besar. Dia sanggup menjaga, Dia sanggup melindungi, Dia sanggup menyertai kita. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk pokok doa yang kedua. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih untuk saat ini kami memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami berdoa, kami mohon perlindungan Tuhan atas setiap hamba-hamba Tuhan dan seluruh pelayan dan semua jemaat Tuhan, dijauhkan dari segala virus penyakit di dalam nama Yesus. Malam hari ini ayo yuk kita angkat tangan. Tuhan, kami memberkati, kami mohon perlindungan hamba-hamba Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga mereka semua, pelayan, semua jemaat Tuhan. Dan kami terus menjaga protokol kesehatan. Kami bertanggung jawab ya Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang luar biasa yang sanggup menjaga. Dan bagian kami adalah menuruti setiap peraturan. Kami tetap protokol kesehatan dengan baik, maka Tuhan akan melindungi kami. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada, engkau yang sakit, angkat tanganmu. Engkau yang kena COVID, angkat tanganmu. Malam hari ini janji Tuhan buat saudara, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dan sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kepadamu kesehatan, dan Tuhan akan mendatangkan kesembuhan. Dan janji Tuhan, aku akan menyembuhkan engkau, aku akan menyingkapkan hal-hal yang besar kepadamu. Angkat tangan yang sakit. Bapa Surgawi, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Mereka yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah, mereka yang kena COVID-19 varian Omikron, kami malam hari ini sesuai janjimu, Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, jadilah sehat, jadilah pulih dalam nama Yesus Kristus. Terima kesembuhan ilahi. Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan memulihkan engkau. Haleluya, haleluya dalam nama Yesus. Turunkan tangan saudara. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang kami laksanakan di GB Petamburan ini. Kalau bulan Februari ini ya Tuhan, kami beribadah secara online. Tuhan, walaupun meskipun online, kami tetap sungguh-sungguh, kami tetap sungguh-sungguh melekat dengan Engkau ya Bapa. Kami sungguh-sungguh beribadah di rumah, kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena ketika kami sungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, kami akan melihat mujizat Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak jemaatmu yang mengalami lawatan Tuhan dalam ibadah online. Kami bersyukur dan kami terus mengalami Tuhan walaupun meskipun ibadah online. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus buat kuasa dan mujizat Tuhan yang Kau nyatakan saat ini. Kami juga berdoa memberkati setiap peralatan-peralatan yang kami pakai, setiap kuasa-kuasa apapun yang mengganggu jaringan-jaringan dan lain sebagainya Tuhan, jaringan internet, peralatan kami gunakan, kami memberkatinya dalam nama Yesus, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Setiap umat Tuhan yang beribadah secara online dapat menerimanya tanpa ada putus-putus dan lain sebagainya. Engkau Allah kuasa melakukan segala perkara, dan umatmu dapat beribadah dengan damai, beribadah dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami menyerahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami diberikan kesempatan untuk memberi persembahan ucapan syukur, karena Engkau selalu memelihara dan menjaga kami. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Yuk kita memberi dengan penuh sukacita. Boleh scan QR code di slide saudara, di TV saudara. Haleluya.
Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Dan Selasa depan kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Madia Tiur Hahida. Pastikan saudara-saudara terus rindukan lawatan Tuhan di rumah-rumah. Kita akan mengakhiri doa di malam hari ini. Kita akan terima doa berkat. Mari kita bersyukur. Kalau mau berdiri silakan. Kita terima kasih kepada Tuhan, milik Allah yang besar. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar. Kami bersyukur. Haleluya. Besar, besar Allahku, Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan bagimu Bapa, atas setiap kesempatan untuk kami boleh kembali dalam persekutuan dengan Tuhan ya Bapa, melalui ibadah malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Yani Gunawan ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, Tuhan terus limpahkan berkat-Mu atas hamba-Mu ya Tuhan, baik berkat kesehatan, biar kiranya Tuhan terus lindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit ya Bapa. Tuhan juga berkati dalam pelayanan maupun keluarga ya Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan, setiap firman biar kiranya Tuhan boleh menjadi bertumbuh dalam kehidupan kami, dalam kerohanian kami ya Tuhan, saat kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami ya Bapa. Kiranya berkat Allah melimpah atas setiap kami umat-Mu. Karena itu sekarang saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan angkatlah tanganmu, terimalah segala berkat yang datang dari Allah. Itu anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi bagian saudara malam hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali di Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.